Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andre Turang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan materi yang saya pilih adalah global warming. Pertama-tama, kita masuk kepada pengertian dari global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan suatu bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat dari terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya temperatur atau suhu atmosfer, laut, dan daratan. Pada saat ini, suhu rata-rata global telah naik dalam 100 tahun terakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa saat ini bumi kita semakin hari akan semakin panas karena meningkatnya suhu. Selanjutnya, penyebab-penyebab terjadinya pemanasan global. Pertama-tama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca hanyalah sebuah istilah yang menggambarkan panas yang menembus atmosfer bumi lalu kemudian terperangkap di dalamnya. Sama seperti pada sebuah rumah kaca yang terpapar oleh matahari. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar bumi tidak dapat dipantulkan dengan baik sehingga panas tersebut tetap berada di dalam atmosfer bumi. Kedua, ada penggundulan hutan. Hutan merupakan salah satu penyerap karbon dioksida yang tinggi melalui tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya. Jika hutan semakin hari semakin digunduli, maka secara perlahan tidak ada lagi yang bisa menyerap karbon dioksida tersebut. Ketiga, ada polusi metana. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan pemanasan global adalah gas metana. Gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga, gas metana yang berlebih terjadi karena adanya pemupukan tumbuhan yang berlebih. Selanjutnya, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan di bumi ini, terutama pada kendaraan bermotor, sangat berdampak pada pemanasan global. Hal itu dikarenakan pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan itu menghasilkan karbon dioksida yang tinggi. Kelima, penggunaan CFC yang berlebih. Seperti yang diketahui bahwa CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi oleh berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau kulkas yang dapat berdampak buruk bagi pemanasan global. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Pertama itu ada gletser yang mencair. Pemanasan global akan menyebabkan puncak es mencair. Ini diketahui karena permukaan laut di kutub utara mengalami peningkatan dalam 100 tahun terakhir. Jika hal itu terus terjadi, maka daerah yang ada di sekitarnya akan tenggelam yang dapat menyebabkan atau membahayakan ekosistem terumbu karang, permukaan laut yang meningkat dengan sendirinya sehingga dapat membahayakan bagi mereka yang tinggal di pesisir laut. Kedua, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Ketiga, ada perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan sudah terjadi. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyaknya penguapan yang akan berefek pada lebih banyaknya juga curah hujan yang turun. Itu membuat flora dan fauna susah untuk beradaptasi pada kondisi yang saat ini. Keempat, periode musim yang lebih panjang atau pendek. Pemanasan global juga dapat mempengaruhi perubahan periode berlangsungnya musim. Yang dimaksud ini adalah dengan adanya pemanasan global yang semakin tinggi atau semakin parah, itu dapat menyebabkan perubahan iklim di suatu negara atau suatu daerah itu tidak menentu. Jadi misalnya pada suatu negara itu yang biasanya mengalami musim hujan yang lebih pendek, bisa saja tiba-tiba mengalami musim hujan yang lebih panjang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada cara mengantisipasi pemanasan global. Pertama, itu dengan mendaur ulang dan mengefisiensi penggunaan energi. Kedua, dengan mengupayakan pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.
Keempat, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang dimana kita ketahui itu dapat menyebabkan atau menghasilkan karbon dioksida yang tentunya buruk bagi pemanasan global. Yang terakhir itu ada konservasi lingkungan, seperti kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon dan penghijauan lahan kritis. Cukup sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.